Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi mengenai good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Hari ini telah hadir bersama saya tiga narasumber, yaitu Saudara Jaka, Saudara Tony, dan Saudara Farid. Mungkin sebelum kita memulai diskusi, ada baiknya berkenalan dulu dengan para narasumber. Yang pertama, dipersilakan Saudara Tony. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fatoni sebagai Pranata Kewilayahan di Kecamatan Batang Sungai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Jaka. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Jaka, Pustakaan Alih Pertama dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Merangin. Selanjutnya, yang terakhir, Saudara Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Muhammad Faris Fadlillah, analis kebijakan ahli pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin. Baik, terima kasih rekan-rekan narasumber atas perkenalan singkatnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mungkin terlebih dahulu saya ingin mengajak para narasumber untuk memberikan pandangan singkat mengenai pengertian good governance dan smart governance ini ya. Uh, Saudara Faris mungkin bisa memberikan kami pandangan terlebih dahulu tentang good governance dan smart governance itu. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Em, Menurut saya, good governance adalah tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara baik, transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dalam konsep ini, pemerintah dituntut bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Sementara itu, smart governance menurut saya merupakan pengembangan dari good governance yang memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Jadi, bukan hanya pemerintahan yang baik, tetapi juga pemerintahan yang adaptif, cepat, dan mampu menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa good governance menekankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional ya. Sedangkan di smart governance sendiri adalah pengembangan dari tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, inovasi, dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, sepertinya cukup untuk pemahaman konsep dasar kita. Kita masuk ke pembahasan utama mengenai good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Mungkin yang pertama saya ke Saudara Jaka terlebih dahulu. Menurut Anda, apa contoh good practice dalam penerapan smart governance ini? Baik, terima kasih, moderator. Hmm, Menurut saya, salah satu contoh yang cukup baik adalah penggunaan sistem pelayanan berbasis digital di instansi pemerintahan. Contohnya seperti pengajuan administrasi, disposisi surat, maupun layanan kepegawaian yang sudah dilakukan melalui aplikasi online, sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau. Jika kita lihat dari perspektif Smart ASN, hal ini menunjukkan kemampuan ASN dalam pemanfaatan teknologi dan melakukan inovasi pelayanan. Sementara dari sisi manajemen ASN, proses kerja menjadi lebih profesional karena pelayanan tidak lagi bergantung pada cara manual. Apa kira-kira faktor utama keberhasilan praktik tersebut? Menurut saya, sistem berbasis digital sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dan kesiapan pegawai. Banyak sistem digital sebenarnya sudah tersedia, tetapi tidak berjalan optimal karena pegawai belum terbiasa menggunakannya. Selain itu, pelatihan dan pembiasaan budaya kerja yang adaptif juga sangat menentukan keberhasilan penerapan teknologi di instansi pemerintah. Iya, benar sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa digitalisasi pelayanan adalah praktik terbaik karena mampu meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan. Keberhasilannya dipengaruhi oleh dukungan pimpinan, kesiapan SDM, dan budaya kerja yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke Saudara Tony.
Apa contoh praktik baik lainnya yang bisa kita teladani? Baik, terima kasih moderator. Menurut saya contoh lainnya adalah penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Misalnya, penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan kinerja, bukan faktor kedekatan ataupun faktor keluarga. Nah, mungkin dengan sistem seperti ini, profesionalisme ASN akan meningkat karena setiap pegawai bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Saya sepakat. Dari sudut pandang Smart ASN, sistem merit juga dapat mendorong pegawai untuk terus mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing secara sehat. Izin menambahkan sedikit. Saya Ya, beranggapan silakan. bahwa kunci utama keberhasilan dalam sistem merit yaitu transparansi. Jika proses promosi dan mutasi dilakukan secara terbuka dan objektif, hal ini akan menumbuhkan kepercayaan antar pegawai dan instansinya bekerja. Saya rasa demikian. Baik, jadi penerapan sistem merit ini dapat menjadi praktik baik karena menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan mendorong peningkatan kompetensi ASN tentunya. Nah, setelah kita berbincang mengenai good practice tadi, tentu masih kita temui bad practice di lingkungan kerja ASN. Saudara Jaka mungkin bisa memberikan kami satu contoh dari bad practice. Saya silakan. Baik, salah satu praktik kurang baik yang sering terjadi yaitu digitalisasi yang hanya sebatas formalitas. Misalnya, instansi sudah memiliki aplikasi pelayanan, tapi proses administrasi masih dilakukan secara manual, sehingga masyarakat tetap harus datang membawa berkas fisik. Nah, hal-hal seperti ini yang menyebabkan teknologi yang sudah ada menjadi kurang bermanfaat secara maksimal. Begitulah pendapat saya. Izin moderator, saya kira saya sependapat dengan saudara Jaka. Mungkin hal tersebut terjadi karena kurangnya pelatihan dan masih adanya kebiasaan kerja lama yang sulit diubah. Izin menambahkan, moderator, Baik. untuk mencegah hal tersebut, menurut saya perlu dilakukan evaluasi penggunaan aplikasi secara berkala, serta pendampingan kepada pegawai agar mampu menggunakan sistem digital dengan baik. Ya, jadi dapat kita simpulkan ya, kita pahami bahwa digitalisasi yang tidak disertai perubahan budaya kerja akan membuat sistem tadi berjalan kurang efektif. Mungkin selanjutnya, Saudara Tony bisa memberikan gambaran contoh lain dari bad practice. Baik, menurut saya contoh lainnya adalah penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, misalnya pegawai yang memiliki kemampuan teknologi justru ditempatkan di bidang yang tidak relevan. Nah, ini kan bukan basic dia, sedangkan posisi strategis diisi tanpa mempertimbangkan kemampuan kinerja. Nah, hal ini tentu berdampak, pertama yang jelas mempengaruhi kualitas kinerja organisasi pastinya. Baik, menambahkan sedikit, dari segi manajemen ASN juga, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem merit itu ternyata belum diterapkan secara maksimal. Nah, sehingga dampaknya itu pegawai menjadi kurang termotivasi dalam bekerja. Nah, agar tidak terulang, apa yang perlu kita lakukan? Saudara Jaka bisa menambahkan? Izin moderator untuk menambahkan sedikit. Agar hal serupa tidak terulang kembali, perlu kita lakukan pemetaan kompetensi pegawai, serta penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Mungkin demikian. Baik, terima kasih. Jadi penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensi dapat menurunkan profesionalisme ASN dan mempengaruhi kualitas layanan. Solusi yang ditawarkan adalah penguatan sistem merit dan pengelolaan SDM yang lebih objektif. Baik, dari diskusi kita pada hari ini, kita dapat memahami bahwa smart governance tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut budaya kerja ASN yang profesional, inovatif, dan mampu berkolaborasi tentunya. Praktik baik seperti digitalisasi pelayanan, penerapan sistem merit, dan kerjasama antar bidang perlu terus dikembangkan dan diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, praktik kurang baik seperti
digitalisasi yang tidak optimal, dan penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensi harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak terus terjadi ya. Semoga diskusi kita dapat memberi wawasan dan menjadi motivasi bagi kita untuk mendukung terwujudnya Smart ASN dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber atas waktunya. Saya, Mona Putih Adela, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah. warahmatullahi wabarakatuh.